Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore atau Leso Banyuwangi 1 TV. Nah, hari ini mudah-mudahan semua yang ada di rumah atau dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kesemangatan, dan semua yang berupaya baik sejak pagi tadi hingga sore berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, untuk program Leso kali ini, hari ini kami ditemani oleh teman atau sahabat yang kebetulan juga menjabat sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat Kobra, mungkin tidak asing di masyarakat Banyuwangi atau di luar. Saya tidak panjang lebar karena kebetulan saya ketemu tadi, sehingga ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan terkait dengan penggunaan masker, terus kemudian apa-apa yang mesti harus disampaikan oleh sahabat ini. Namanya Daud Joni. Selamat sore Pak Daud Joni, apa kabar? Selamat sore Mas Bintoro, kabarnya baik. Santai aja ya Pak Joni ya, kita santai karena ngomong program Rehat Sore itu namanya rehat, jadi kita harus santai. Dicoba sedikit nggak apa-apa biar kelihatan wajahnya. Nah, beliau adalah Pak Doni Daud Joni ya? Daud Joni Pak. Iya. Kalau dilihat dari namanya, ini aslinya mana ini Pak Joni? Daud Joni? Aslinya mana? Boleh disampaikan ini? Siap. Selamat sore pemirsa semua. Kami asli kelahiran Kediri Pare, dan dibesarkan di Surabaya. Dapat keluarga di Banyuwangi. Jadi untuk tempat tinggal di Banyuwangi hampir 22 tahun di Banyuwangi. Cukup lama ya. Sudah menguasai peta Banyuwangi berarti. Insya Allah. Ya, jadi sudah 22 tahun. Nah, waktu bercerita soal LSM Kobra cukup dikenal dan tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi. Bisa sedikit diceritakan sejak kapan sih berdirinya LSM Kobra ini Pak Joni? Iya, LSM Kobra. Jadi untuk di Banyuwangi, DPC Kobra Banyuwangi. Untuk pusatnya ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, sedangkan DPD Jawa Timur ada di Tulungagung. Jadi untuk Banyuwangi cabang gitu. Kurang lebih di Banyuwangi sudah berjalan 2,5 tahun ini, dan untuk anggota hampir ada 40-50 anggota yang terdiri dari ketua, sekretaris bendahara didampingi oleh wakil dan anggota Kobra. Mayoritas di Kobra ada yang gabung, jadi teman-teman dari avokat ada, teman dari pengusaha ada, pedagang juga ada, bahkan teman-teman media yang rata-rata dari online juga ada yang gabung dalam LSM Kobra Banyuwangi. Ada berapa tadi untuk di Banyuwangi, ada berapa? Di Banyuwangi hampir 50 Mas Bin. Kurang lebih 50 anggota. Dan itu menyebar ya di seluruh penjuru. Ya, siap. Se Kabupaten Banyuwangi. Di masing-masing kecamatan ada ketua wilayah begitu atau seperti apa? Bisa disampaikan. Di Banyuwangi sementara kita masih belum membentuk wilayah intinya atau PAC, namun kita sudah buat divisi maupun korlap. Jadi ada 4 divisi: divisi hukum, tipikor, sosial, dan kemanusiaan. Sedangkan korlap kita bagi 4, korlap utara, tengah, barat, dan selatan. Jadi ada 4 ya, 4 kepengurusan, atau mungkin kalau
bahasanya itu lokal lah, dapil lah seperti itu ya Pak Joni. Siap. Kemudian LSM Kobra ini kan menampung aspirasi masyarakat ya Pak Joni. Iya. Sementara ini sampai saat ini apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh LSM Kobra terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut Pak Joni? Siap. Kami sampaikan pada pengurus DPC Banyuwangi bersama anggota. Jadi tugas pokok dari LSM DPC Kobra, Komando Bersama Rakyat. Yang pertama visi itu mengutamakan pertama tidak egois, sabar, kompak, bersama, guyup rukun, tetap mengabdi kepada NKRI harga mati. Artinya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Itu visinya Mas. Ya. Sedangkan misinya sosial, ada divisi sosial bersama anggota, kemanusiaan juga divisi dan anggotanya. Sedangkan tipikor dan hukum itu yang ketua divisi atau kepala divisi dari advokat, dari lawyer. Jadi DPC Kobra Banyuwangi ada lawyernya juga Mas, untuk pendampingan masyarakat secara hukum di pengadilan ataupun di kepolisian, kejaksaan. Jadi tiap anggota atau sub ini anggota itu sudah ada bagian sendiri ya di dalam pengurusan LSM Kobra. Menarik. Nama Kobra dulu awal muncul Kobra ini seperti apa? Menarik juga. Ada banyak nama LSM yang ya sulit dikenal. Tapi kalau ngomong LSM Kobra, rata-rata orang langsung nyantol. Nah, ini ide siapa yang menggunakan nama Kobra itu, Pak Joni? Mungkin ada sebuah riwayat atau sejarah kok. Iya. Tiba-tiba mengambil nama LSM Kobra itu. Jadi sekedar diketahui oleh pemirsa maupun masyarakat Banyuwangi khususnya. Jadi Kobra ini Komando Bersama Rakyat. Pendirinya dari Kopassus yang sudah purna, sekarang juga beliaunya ketua umum, menjabat di advokat di DPP Pusat Sukoharjo, Jawa Tengah. Di samping itu juga ada Purna Polri yang ikut tergabung dari LSM Kobra, ikut membantu terutama visi dan misinya sesuai ADART LSM Kobra itu sendiri. Itu yang ada di struktural pusat ya? Ya, siap. Jadi mereka para pengurus yang ada di pusat itu ya mantan orang-orang yang punya jabatan dan nama ya di sana ya. Baik. Kemudian ada lagi yang saya harus tanyakan kepada Mas Joni yang kebetulan sebagai ketua di Banyuwangi. Tadi sudah disebutkan ada 50-an lebih anggota yang menyebar di antero Banyuwangi. Saya jadi mungkin sudah bertanya, tapi belum dijawab. Apa saja yang sudah dilakukan oleh LSM Kobra, Pak Joni? Ya, oke, terima kasih. Jadi selama kurang lebih 2,5 tahun ini, kami juga berkoordinasi dengan Bagas Bangpol, instansi yang selalu komunikasi dengan beberapa LSM maupun ormas di Banyuwangi. Tentunya yang sudah kami kerjakan menghadapi situasi ini, pandemi COVID-19 ini, sudah berapa titik kita membantu pembagian masker. Jadi waktu itu ada 3 titik bersama anggota kami juga membantu masyarakat yang lewat di jalan. Kita titiknya di lampu merah, traffic light itu di saat lampu merah berhenti kita bagikan yang tidak pakai masker. Dan saya sendiri selaku ketua DPC Banyuwangi sangat merespon pemerintah pusat juga pemerintah provinsi maupun daerah Banyuwangi
terutama dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait, juga petugas dari gugus COVID. Jangan lupa masyarakat menggunakan masker Ya. untuk disiplin protokol kesehatan, karena kita juga tidak tahu virus COVID itu kemana arahnya. Minimal kita sudah ada pencegahan memakai masker. Ya. Sedangkan masker sendiri selain untuk pencegahan penyebaran COVID-19, juga untuk melindungi pada saat kita bersepeda atau berkendara, udara panas atau dingin, ataupun di saat ada debu bisa masuk ke hidung atau ke mulut, bisa penangkalnya dari masker itu sendiri. Yang terakhir itu dari kegiatan COVID-19, disiplin protokol kesehatan, kebersihan itu utama. Jadi ada manfaatnya kebersihan, baik kita pulang dari kerja maupun dimanapun kita berada, kebersihan utamakan, pangkal kesehatan itu, Mas. Wah, luar biasa. Artinya sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan ya, salah satunya itu ya Pak Joni ya. Siap. Dan itu LSM Kobra itu sudah bermitra, istilahnya bekerja sama, tidak hanya kepada masyarakat secara langsung, tapi juga kepada instansi pemerintahan agar apa-apa yang jadikan sebagai niat baik oleh LSM Kobra ini bisa berjalan untuk semua pihak. Kira-kira begitu ya. Sebelum saya tanyakan lagi, nanti masih ada satu session ya Pak Joni. Saya akan coba untuk kembali dulu menyampaikan di tengah program Rehat Sore itu, pemirsa, nanti ngobrolnya dengan Ketua LSM Kobra dilanjut. Namun sebelumnya saya akan sampaikan bahwa untuk informasi berita yang di-cover oleh kru Banyuwangi 1 TV pada hari ini atau kemarin bisa disampaikan pada jeda berikut ini, yaitu terkait dengan berita yang sudah di-cover oleh kru Banyuwangi 1 TV terkait dengan ikan koi kalau tidak salah. Baik, berikut beritanya. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak inovasi usaha yang justru meningkatkan perekonomian hingga memunculkan banyak permintaan di belakangan ini. Salah satunya budidaya ikan koi. Ikan yang memiliki nama latin Cyprinus rubopruscus ini didapati corak warna-warni yang cerah serta dapat menarik perhatian mata saat dipandangnya, seakan menghipnotis diri untuk turut terlena bisa dapat membudidayakannya. Seperti halnya yang digeluti oleh seorang wirausaha muda bernama Randi ini yang beralamatkan di Dusun Paras Tembok, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Dirinya memulai usaha tersebut dianggapnya karena hobi dan pendapatan penjualan ikan koi sangat menjanjikan. Randi menyampaikan begitu banyak permintaan dari para penghobi atau kalangan pecinta ikan koi. Banyak yang sudah lama ataupun yang baru memulai ternak ikan koi. Terlebih masa pandemi ini, diharuskan banyak orang untuk social distancing dan stay at home, maka dari itu, hal tersebut menjadikannya hiburan tersendiri bagi para penghobi di masa pandemi COVID-19. Di sisi lain ada juga hal mitos terhadap ikan tersebut, di mana ikan ini dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Randi menambahkan, bibit ikan koi ini selain didapatkan dari wilayah Banyuwangi, juga mendatangkan dari luar Banyuwangi, yakni Blitar dan Tulungagung, yang dikenal sudah menjadi sentra ikan koi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tak hanya itu, harga jual ikan koi juga dibilang stabil dan bahkan bisa menembus angka jutaan rupiah. Hal tersebut tergantung dari jenis, ukuran, corak warna, dan beratnya. Ada juga jenis ikan koi yang sangat diminati oleh pecinta ikan koi dari Jepang, yakni jenis ikan kabuto, di mana ikan ini hanya dapat diternak dan dapat diperoleh dari peternak ikan koi dari Indonesia. Atau dapat diartikan ikan tersebut merupakan salah satu jenis ikan primadona bagi warga Jepang.
Dirinya berharap di lain hari nanti Banyuwangi dapat menjadi sealer pasar nasional ikan koi serta dapat mencetak pengusaha baru di bidang peternakan ikan koi. Kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun jalan ya. Tahun jalan. Untuk yang di kolam utama ini masih ada sekitar 30 ekor 30. untuk pejantan dan betina. Jantan dan Kalau betina. untuk yang kecil katakanlah untuk bibitan itu sekitaran 200 ekor. Kalau untuk itu tergantung dari si pemilik ikan. Itu si pemilik ikan mengejar potensi besarnya atau kualitas warna. Kalau untuk saya ini kan mengejar kualitas warna, jadinya saya itu sehari itu bisa makan 3-4 kali, tapi itu enggak mesti saya kasih pakannya itu tiap malam. 1 kilogram itu biasanya saya habiskan untuk 3 hari. Kalau untuk pasti untuk pembudidaya atau penghobi itu namanya ikan sakit itu pasti itu gak luput dari ikan sakit atau ikan infeksi insang atau dan sebagainya, itu pasti tuh. Cara menangannya ya kita isolasi, kita tarik, kita ambil, kita angkat dari kolam utama, kita taruh ke akuarium untuk dikarantina. Minimal untuk karantina mungkin ya sekitar seminggu lah, tergantung kondisi ikannya. Betul, air juga berpotensi bisa menyebabkan ikan sakit, juga tergantung sama cuaca. Oh, kalau untuk saya ini masih dalam lingkup Banyuwangi aja untuk penghobi-penghobi baru yang ada di Banyuwangi. Tapi juga kemarin tuh ada customer saya yang ada dari Jember, ada dari Bali juga ada. Cuman saya fokusnya ke Banyuwangi dulu. Kalau untuk masa-masa pandemi ini malah peningkatan penjualan ikan koi itu malah meningkat. Soalnya gini, kebanyakan orang itu disuruh untuk berdiam diri di rumah, berisolasi, jaga interaksi. Nah, antara jaga interaksi sama orang itu, maka banyak penghobi-penghobi baru. Jadi mending daripada di rumah bosan, makanya mereka untuk membuat kolam dan dipeliharanya ikan koi. Makanya untuk penjualan di masa pandemi ini meningkat. Kalau untuk harapannya ke depannya bagi calon yang terpilih di pilkada itu ya Banyuwangi bisa go, antara lain go, bukan go nasional lagi tapi go internasional seperti di Blitar sebagai pusat reseller koi di Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV di program Reso, itulah tadi satu liputan yang sudah di-cover oleh kru Banyuwangi 1 TV terkait dengan liputan ikan koi. Ikan koi sekarang lagi rame ya, lagi tren. Ada banyak masyarakat yang hampir kadang-kadang sampai subuh gitu ya berkecimpung soal ikan koi. Oke, saya lanjutkan pemirsa Banyuwangi 1 dalam program Reso kepada Pak Joni, Daud Joni, Ketua LSM Kobra di Banyuwangi. Pak Joni, saya tertarik dengan LSM Kobra ini di Banyuwangi. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, tadi itu bicara soal masker. Sekarang pihak-pihak terkait termasuk mungkin di Banyuwangi, di kota apalagi, mereka yang tidak menggunakan masker, ada sanksi yang harus diterima. Kalau mereka berulang kali bahkan akan didenda dengan sejumlah uang, kan begitu. Iya, betul. Nah, ini bagi LSM Kobra
Itu bagaimana? Apakah itu didukung atau bagaimana? Atau mungkin kalau misalkan memang ada sebuah harapan yang mestinya begini atau begitu, mungkin disampaikan Pak Joni? Siap. Oke, terima kasih Mas Bintoro. Jadi seperti yang disampaikan di dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19. Sedangkan di dalam Pergub nomor 53 tahun 2020 berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang kewajiban bagi perorangan untuk menggunakan masker, menutup hidung, menutup mulut hingga dagu. Jadi begini, saya merespon dan mendukung apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun saya berharap barangkali diterima ataupun direspon oleh pemerintah untuk penindakan. Saya sangat senang dilakukan seperti berolahraga, umpamanya warga masyarakat tidak pakai masker, push up atau set up atau apa untuk menambah tubuh biar tambah semangat. Yang kedua bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau sanksinya ya. Ya, untuk jadi itu harus ketika sanksi. ada yang ditemukan tidak menggunakan masker di jalan oleh pihak yang memang bertugas, saran dari masukan dari LSM Kobra harus menggunakan sanksi apa itu kebangsaan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya biar sebelum memberi penindakan secara tipiring untuk membayar denda sosial itu, alangkah baiknya diberikan seperti itu tadi sanksi lisan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya atau membaca Pancasila. Jadi masyarakat yang nggak paham tentang kebangsaan akhirnya tumbuh kembali, mengerti tentang Pancasila, mengerti tentang Indonesia Raya, mengerti perjuangan pahlawan. Apalagi pada hari ini 1 Oktober memperingati hari Pancasila, kesaktian Pancasila. Harapan kami itu Mas Bintoro, dan saya yakin pemerintah memberikan yang terbaik dalam penanganan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak merasa bingung, malah senang atas apa yang diberikan sanksi. Ada 3 sanksi. Pertama lisan, tertulis, dan tipiring. Ya. Terus yang terakhir Mas Bintoro, semoga pilkada. Ya, terkait pilkada. Ya, pilkada. Bagaimana sikap LSM ini, LSM Kobra ini terhadap pilkada? Karena ini menyangkut secara umum serentak pilkada ini, termasuk di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi ada LSM Kobra. LSM Kobra sendiri bagaimana menyikapi pilkada ini? Ya. Oke, saya untuk pilkada 2020 ini, tahun ini, berharap siapapun bupatinya, siapapun wakil bupatinya, itu juga masih masyarakat warga asli putra daerah Banyuwangi. Dan siapa yang menang, ya itulah bupati dan wakil bupati kita. Beda pilihan, jangan sampai kita terjadi perpecahan, Mas. Karena kita masih di bawah Pancasila, dasar ideologi negara kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi mari kita menjaga persatuan Indonesia, gitu Mas. Seperti itu ya. Ya, jadi tidak berpihak, beda pilihan tidak menjadi soal, tetap dalam fokus satu kesatuan negara Indonesia NKRI. Kira-kira begitu Pak Joni. Betul. Mungkin ada lagi yang mau ditambahi Pak Joni? Berhubung waktunya sudah habis, mungkin satu kalimat closing mungkin ada lagi? Ya, terakhir kami sampaikan terima kasih kepada
Ketua Umum DPP Kobra Komando Bersama Rakyat di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang sudah mempercayakan kami selaku Ketua DPC Kobra Banyuwangi, juga bersama Ketua DPD Jawa Timur di Tulungagung yang sudah memberikan kepercayaan kami bersama KSB, bersama anggota di Banyuwangi untuk membantu dalam hal mensosialisasikan visi misi Kobra di Kabupaten Banyuwangi. Itu yang terakhir harapan kami, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni Daud, Ketua LSM Kobra Banyuwangi. Mohon nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas-bahas lagi ya Pak Siap, Joni di siap. program yang sama, Rehat Sore atau Resu di Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, itulah tadi ngobrol kami di program Rehat Sore bersama Ketua LSM Banyuwangi Daud Joni. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bincangkan menjadi manfaat pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.